Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Luciana Wulansari MPD, rekan-rekan X5A yang saya banggakan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Leila Ismayuliantri, ada rekan saya, Mbak Ida Mursida, ada Mbak Rizky Bayinah, dan ada Mbak Salwa Nabila. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, 24 Oktober 2020, kami kelompok 6 akan membawakan materi tentang tahap-tahap penelitian kualitatif. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah 1. Tahap pralapangan, 2. Ada tahap pekerjaan lapangan, 3. Ada tahap analisis data. Baik, rekan-rekan semuanya, pada tahap pralapangan, menurut Mulong, dalam bukunya pada tahun 2014 di halaman 127 sampai 136, ada 7 tahapan, yaitu menyusun rencana penelitian, di mana peneliti harus menyusun rencana penelitian tersebut dengan memahami nih, harus memakai metode dan teknik seperti apa, ya, yang nantinya akan menjadi rancangan penelitian. Yang kedua, memilih lapangan penelitian, di mana peneliti harus memilih lapangan penelitian yang akan menjadi objek peneliti. Yang ketiga adalah mengurus perizinan. Perizinan ini sangat penting gunanya karena untuk memperlancar semua penelitian yang dilakukan. Izin ini bisa secara formal maupun informal. Secara formal itu bisa didapatkan dari pemerintah daerah setempat, dari mulai gubernur, wali kota, terus camat, lurah, dan adapun yang secara informal bisa dari kepala adat. Izin ini harus ada surat tugas. Itu penting sekali karena siapa yang menugaskan dan ada instansi yang ada di atasnya. Terus ada identitas diri si peneliti dan perlengkapan penelitian. Selanjutnya adalah menjajaki dan menilai lapangan. Selanjutnya, peneliti harus tahu tentang situasi dan kondisi dari daerah yang akan diteliti, ya. Ini harus penting sekali karena kita harus bisa mengetahui tentang unsur lingkungan, ada fisiknya, keadaan alam, geografisnya, demografisnya, sehingga peneliti dapat menyiapkan diri secara fisik, mental, serta perlengkapan yang diperlukan. Yang kelima yaitu memilih dan memanfaatkan informan. Informan di sini adalah orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti atas objek yang akan diteliti. Di mana informan ini harus jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka, dan dia harus patuh pada janji, ya. Mungkin ada kode etiknya yang tidak semua harus diketahui. Terus di sini juga dia harus patuh pada peraturan. Tidak termasuk salah satu anggota kelompok dari peneliti. Di sini agar objektif, ya, apa yang dia katakan. Terus dia juga harus mempunyai pandangan tertentu terhadap peristiwa yang akan diteliti. Manfaat informan ini dalam penelitian itu sangat penting karena dia bisa mempersingkat waktu. Terus juga dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, serta membandingkan kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Yang keenam adalah menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam hal ini, seorang peneliti harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk
tadi ya, fisik, mental, perlengkapan itu ada uh, tape recorder, video, ataupun perlengkapan lainnya seperti alat tulis ya, dimana ini penting sekali agar nanti pada saat menganalisis ataupun mengobservasi harus siap. Selanjutnya adalah yang sangat penting, persoalan etika penelitian. Penelitian ini harus kita lakukan dengan penuh etika, karena ketika kita memasuki suatu daerah tidak bisa langsung masuk saja, harus mematuhi peraturan yang ada di daerah tersebut, apalagi kalau kita meneliti di suatu daerah terpencil ya. Di sini kita harus memperhatikan wawancara yang mendalam, pengumpulan dokumen, foto, dan sebagainya. Peneliti di sini akan berhubungan langsung dengan perorangan atau kelompok masyarakat, bergaul, hidup, dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu penelitian. Persoalan etika akan timbul apabila peneliti tidak menghormati adat istiadat daerah yang akan diteliti ya. Dia tidak mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi tersebut. Peneliti sebaiknya mengikuti aturan yang sudah ada di daerah tersebut, dan hendaknya dia harus mempersiapkan diri juga secara fisik, psikologis maupun mental. Nah, secara fisik sebaiknya peneliti memahami peraturan, norma sosial masyarakat, dan dia juga harus sebelum meneliti daerah tersebut dia harus banyak membaca dulu bagaimana sih suatu daerah tersebut, demografisnya, geografisnya, adat istiadatnya, orang-orangnya seperti apa sih gitu ya. Jadi dia harus banyak membaca atau ke perpustakaan. Dia bisa banyak mendengar dari orang atau kenalan melalui dengan latar belakang tersebut ya. Dan orientasi latar penelitian. Nanti seluruh peraturan, norma, nilai masyarakat, kebiasaan, kebudayaan, dan semacamnya akan dicatatkan dalam buku catatan khusus yang dinamakan buku tentang etika masyarakat, lembaga, atau organisasi. Selanjutnya adalah tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan adalah sebagai berikut. Memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri dalam tahap pekerjaan lapangan masih diuraikan menjadi beberapa tahapan, yaitu pembatasan latar dan peneliti, B. Penampilan, C. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan, dan D. Jumlah waktu studi. Ini menurut Mulong dalam bukunya tahun 2014 halaman 137. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Ida Mursida. Terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Kak Lela yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada A. Pembatasan latar dan peneliti. Menurut Moleong, peneliti harus memahami penelitian untuk bisa masuk ke tahap pekerjaan lapangan. Selain itu, peneliti harus mempersiapkan fisik dan mental, serta etika sebelum memasuki tahap ini. Dalam pembatasan latar, peneliti harus memahami latar terbuka dan latar tertutup, serta memahami posisi peneliti sebagai peneliti yang dikenal atau tidak. Menurut Loveland dan Loveland, latar terbuka pada lapangan penelitian dapat berupa tempat pidato, orang yang berkumpul di taman, toko, bioskop, dan ruang tunggu rumah sakit, di mana peneliti hanya menggunakan teknik pengamatan dan bukan wawancara. Peneliti harus memperhitungkan latar terbuka untuk mengumpulkan data agar efektif.
Pada latar terbuka, hubungan peneliti dengan subjek tidak terlalu dekat, sedangkan pada latar tertutup, hubungan peneliti dengan subjek cukup dekat karena peneliti akan mengumpulkan data dengan teliti dan wawancara secara mendalam. Oleh sebab itu, peran peneliti dalam latar tertutup sangat diperlukan karena peneliti harus benar-benar mendapatkan data dari subjek secara langsung. Penampilan. Dalam tahap memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri, peneliti harus memperhatikan penampilannya saat memasuki lapangan dan menyesuaikan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Penampilan peneliti secara fisik juga harus diperhatikan, karena sebaiknya saat melakukan penelitian, peneliti tidak menggunakan pakaian yang mencolok, dan lebih baik jika peneliti menggunakan pakaian yang sama seperti subjek penelitian. Dengan demikian, peneliti dianggap memiliki derajat yang sama dengan subjek penelitian, yang memudahkan peneliti menjalin hubungan serta proses pengumpulan data. Penampilan fisik yang terlihat bukan hanya sekedar cara berpakaian peneliti, namun juga sikap yang diperlihatkan. Sikap peneliti dapat meliputi tata cara, tindakan, gerak tubuh, cara menegur, dan lain sebagainya yang dapat diperlihatkan peneliti ketika berada di lapangan untuk mengumpulkan data. Sama halnya dengan cara berpakaian, sikap peneliti juga perlu disesuaikan dengan keadaan, kebiasaan, kepercayaan, peraturan, dan lain sebagainya. Peneliti harus menjaga sikap di depan subjek penelitian agar mereka tidak merasa terganggu, tidak senang, atau bahkan terabaikan. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Jika peneliti menggunakan observasi partisipatif, maka peneliti harus menjalin hubungan yang dekat dengan subjek peneliti, sehingga keduanya dapat bekerja sama dan saling memberikan informasi. Peneliti harus bersikap netral saat berada di tengah-tengah subjek penelitian. Peneliti juga diharapkan jangan sampai mengubah situasi pada latar penelitian. Penelitian harus aktif mengumpulkan informasi, tetapi tidak boleh ikut campur dalam peristiwa yang terjadi dalam latar penelitian. Peneliti juga tidak boleh menampakkan dan memperlihatkan diri sebagai seorang yang sangat berilmu, pandai, dan lain sebagainya. Yang B. Jumlah waktu studi. Peneliti harus memperhatikan waktu dalam melakukan penelitian. Jika peneliti tidak memperhatikan waktu, kemungkinan peneliti akan terlalu asik dan masuk terlalu dalam kehidupan subjek penelitian, sehingga waktu yang sudah direncanakan menjadi berantakan. Peneliti harus mengingatkan bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan, seperti menata, mengorganisasi, dan menganalisis data yang dikumpulkan. Peneliti yang harus menentukan sendiri pembagian waktu agar waktu yang digunakan di lapangan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Peneliti harus tetap berpegang pada tujuan, masalah, dan pembagian waktu yang telah disusun. Jika penelitian yang dilakukan peneliti semakin panjang, maka tanggapan yang harus dihadapi oleh peneliti adalah penambahan biaya. Ini ada tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari informasi maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Tahap ini diperlukan sebelum penelitian menulis laporan penelitian. Pengertian analisis data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus, maka data yang diperoleh memiliki variasi yang sangat tinggi.
Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif. Meskipun tidak menolak data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang akan digunakan sebelumnya adalah polanya yang jelas. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, melihatnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif menurut Sadel proses berjalan sebagai berikut. A. Mencatat, menghasilkan catatan lapangan. Dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. C. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menggunakan pola dan hubung-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. Dalam analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa data analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat memudahkan dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. B. Analisis data. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif ini menggunakan langkah penelitian naturalistik. Oleh karena itu, analisis data dilakukan langsung di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Ada 4 tahap analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data. 1. Analisis domain. 2. Analisis taksonomi. 3. Analisis komponen. Dan 4. Analisis tema. Analisis domain. Analisis domain dilakukan setelah peneliti memasuki objek penelitian yang berupa situasi sosial yang terdiri atas place, aktor, dan juga activity. Selanjutnya, melaksanakan proses observasi partisipan. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan juga menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Data yang diperoleh dari Grantor dan juga Minitor question. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah diketahui untuk menemukan domain dari konteks sosial objek yang diteliti. Spradley menyarankan untuk melakukan analisis hubungan sematik antar kategori yang meliputi 9 tipe. Tipe hubungan ini bersifat universal yang dapat digunakan untuk berbagai situasi. Kesembilan hubungan sistematik tersebut adalah jenis, ruang, sebab akibat, rasional, lokasi untuk melakukan penelitian, fungsi, cara mencapai tujuan, urutan, dan juga atribut. Selanjutnya adalah analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan menjadi cover oleh peneliti, dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi tersebut. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak, diagram garis, dan simpul, dan juga outline. Selanjutnya adalah analisis komponensial.
Analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru memiliki perbedaan atau yang kontra. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diseleksi. Selanjutnya, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditentukan. Sebagian contoh dalam analisis taksonomi telah ditemukan berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tersebut, selanjutnya dicari elemen yang spesifik dan kontras pada tujuan sekolah, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidikan, dan juga sistem manajemennya. Selanjutnya adalah analisis tema. Analisis tema atau discovering curricular themes sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah dalam hal tersebut yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditentukan benang merah tersebut dari hasil analisis domain taksonomi dan komponen hal tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan, situasi sosial atau objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian tersebut maka menjadi lebih terang dan lebih jelas. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Kak Rizky karena sudah menjelaskan. Di sini saya akan meneruskan ya untuk materi berikut. Di sini ada proses analisis data. Nah, proses analisis data itu dibagi menjadi dua, analisis sebelum lapangan sama analisis data di lapangan. Berikut saya akan menjelaskan dulu nih proses analisis data itu apa sih. Menurut Sugiono di tahun 2015, proses analisis data dalam penelitian kualitatif itu dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Nah, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan, dalam proses kualitatif itu, proses analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data daripada setelah pengumpulan data. Nah, terus aku mau menjelasin juga nih di sini tentang analisis sebelum lapangan. Jadi analisis sebelum lapangan itu sebelum kita langsung terjun ke lapangan ya teman-teman. Nah, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, jadi belum tetap ya teman-teman, karena kan kita masih analisisnya sebelum lapangan dulu nih, sebelum kita terjun ke lapangan. Nah, nanti akan berkembangnya setelah kalian masuk ke proses di lapangan. Jadi fokus penelitian yang dirumuskan pada proposal itu belum ada nih untuk di lapangan. Jadi masih merubah fokusnya. Terus analisis data di lapangan model Mills and Hamberman, yaitu pada tahun 1984 mengungkapkan bahwa aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya pun sudah mulai jenuh. Jadi pas nanti di lapangan itu kamu terus menelitinya sampai tuntas, sampai datanya pun udah merasa dia jenuh kayak gitu. Nah, terus kegiatan dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Nah, terus selanjutnya itu ada data reduction atau reduksi data. Yang kedua itu ada data display atau penyajian data. Nah, reduksi data ini, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Nah, terus data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Jadi kamu cari tahu dulu nih tema penelitian kamu itu apa. Nah, terus pola-polanya tuh kayak gimana. Jadi nanti sehingga pas sudah langsung terjun di lapangan tuh jadi kamu udah kayak siap untuk segala halnya kayak gitu. Nah, terus jangan lupa juga membawa peralatan elektronik yang seperlunya aja. Terus di sini ada data display atau penyajian data. Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat
bagan, hubungan antar kategori, Folcarty, dan sebagainya. Tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif itu adalah teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan display data, maka akan mempermudah penelitian untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dapat dipahami tersebut. Disarankan dalam melakukan display data ini, selain menggunakan teks naratif juga dapat menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja atau chart. Nah, terus selanjutnya itu ada conclusion drawing atau verification. Nah, langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif menurut Miles and Hamberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara yang tadi untuk di data analisis sebelum lapangan ya teman-teman. Nah, terus dan akan berubah bila dikemukakan bukti-bukti. Jadi sebelum kamu masuk ke terjun ke lapangan nih, kamu lihat dulu nih data-data yang menurut kamu penting dan kamu bawa nanti bakalan terbukti nih, jadi kamu udah mempunyai data-data sebelumnya kayak gitu. Nah, itu tuh untuk mendukung data berikutnya. Tetapi kalau emang datanya belum di awal itu belum ada, nah jadi datanya belum valid lah kalau kayak gitu. Yang dikonsistenkan pada penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulannya yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi kamu itu harus mempunyai data-data dulu sebelumnya kayak gitu. Nah, terus kesimpulannya dari presentasi kelompok 6 itu terdapat 6 tahapan pralapangan. Apa aja sih teman-teman? Yang pertama itu ada menyusun rancangan penelitian. Yang kedua itu ada memilih lapangan penelitian. Jadi sebelum kamu terjun ke lapangan tuh kamu harus memilih dulu nih lapangan mana yang bakalan kamu meneliti. Nah, terus yang ketiga itu mengurus perizinan. Jadi sebelum kamu terjun ke lapangan dulu tuh kamu harus minta perizinan dulu sebelumnya di tempatnya. Nah, terus menjajaki dan menilai lapangan. Yang kelima itu ada memilih dan memanfaatkan informasi. Jadi kamu harus cari-cari tahu dulu nih sebelumnya tentang di lapangan itu kayak gimana, terus data-data yang kesimpulannya kayak gimana, kayak gitu. Terus yang keenam itu ada menyiapkan perlengkapan penelitian. Jadi jangan lupa juga ya untuk dibawa perlengkapannya. Nah, terus di sini ada tahapan pekerjaan lapangan, penelitian mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dalam menggunakan metode yang telah ditentukan. Jadi kamu harus siapin nih tiga tahapan ini untuk meneliti. Yang pertama itu memahami latar penelitian dan persiapan diri. Jadi kamu harus siap dulu nih diri kamu untuk terjun langsung ke lapangan. Terus sama memahami dulu nih latar penelitian kamu sebelumnya kamu searching Google dulu aja tentang tempat yang bakalan kamu peneliti. Nah, terus memasuki lapangan, dan 3 berperan serta mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data tuh emang harus paling penting sih menurut aku. Nah, terus sedangkan tahapan analisis data merupakan tahapan di mana penelitian melakukan analisis data yang telah diperoleh baik dari informan maupun dokumen-dokumen yang pada tahapan sebelumnya. Tahapan ini diperlukan sebelum penelitian menulis laporan peneliti. Mungkin itu aja dari kelompok 6. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh dipertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.